alam gue bukan artis meteor ya atau one hit wonder gitu. Alhamdulillah sampai sekarang gue bisa. Karena kalau artis meteor kamu tergabung di FC. Nama Gigi dari siapa akhirnya? Nah itu pas kita nyari nama, pengen bahasa Indonesia terus gampang. Udah titik itu. Wah nyari-nyari lah. Ini, itu. Nah Bujana nyeletuk. Orang utan. Wah, ku memohon tak lebih hanya itu. Kembalikan rasa sayangmu padaku. Kembalikan rasa sayangmu padaku gitu ya. Ya betul. Kembalikan daraku, ku memohon tak lebih hanya itu gitu kan. Aduh judulnya naon ya tuh Teh? Aku mau bikin album berikutnya, tapi akan laku kayaknya yang sekarang. Apa tuh? Ronald Diskon. Assalamualaikum, apa kabar teman JNE dimanapun kamu berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, itu adalah tempatnya JNE melayani kamu semuanya. Ketemu lagi sama saya Ronald Surapraja di JNE Untold Story, JNE punya cerita. Saya selalu bersemangat membawakan acara ini. Nggak mau kalah sama kakak saya yang satu ini, selalu bersemangat di dalam maupun di luar panggung. Ya kesehariannya pun rame. Di atas panggung kayaknya nggak pernah habis energinya. Dalam artian kakak tuh betul, karena saya adalah adik kelasnya dia waktu SMA. Saya lulus, wah ini mah udah di sini, udah tua banget, udah jauh banget. Tapi namanya masih harum ketika saya dulu masih kuliah. Pernah ada sosok ini katanya ya. Ada Arman Maulana. Kang, terima kasih Kang. Sami-sami. Saya sama Kang Arman sama-sama satu SMA di Bandung, SMA Negeri 5. SMA Negeri 5. Yang konon katanya adalah sekolahnya para selebriti. Ya. Ada siapa aja Kang yang kamu ingat Kang? Ya banyak ya, Yofi. Yang jelas ada dua vokalis dari dua band Tria Cangcuter. Bener. Rekti Sigit. Rekti di Sigit. Terus banyak atuh ya. Sita Rida Sita Dewi. Ya, Sita. Tuh. Terus siapa lagi ya? Dulu itu ada almarhum Oon Project Pop. Betul, Oon di bawah saya. Banyak lah. Banyak ya. Mungkin selebriti itu bukan selebriti, dulu tuh SMA 5 tuh karena lebih kuat SMA 5 Bandung tuh dulu di seni. Jadi kayak bandnya, vokal grupnya, paduan suaranya itu selalu juara. Saya gitu. ingat dulu Kang, waktu saya pas SMA tuh masih hangat diperbincangan sama guru-guru. Wah dulu mah ada namanya Arman. Udah yang suka Darmaji, bagus. Tuh Darlima nggak boleh. Kantinnya sama soalnya. Tapi emang dari SMA udah main band kan? Band 5 dulu ya? Ya, jadi begini nah. Pertamanya tuh dulu gua masuk vokal grup. Karena vokal grup SMA 5 ada vokal grup terkuat kan. VG5. Ya, VG5 terkuat di Bandung. Pelatihnya Kang Deden kan. Betul. Itu udah ditakutin lah betul, kalau ada festival. Kalau dulu kan vokal grup tuh ini banget. Prestisius. Hype banget dulu. Betul. Nah, dari vokal grup pada saat kebetulan pas gue masuk SMA 5 itu, band SMA 5 itu di situ sedang kayak vakum. Nah di vokal grup gue lihat ini bandnya keren-keren. Gitarnya kan Capung Java Jive. Pemain drumnya kan Budi Dalton. Terus keyboardnya si Doni KSP kan. Doni KSP betul. Terus bassnya tuh Rudi adiknya Ari Aru, produsernya Tulus. Itu gue lihat pemain bagus. Terus ini band 5 SMA 5 band itu lagi vakum. Terus gue memberanikan diri. Gue bilang ke anak-anak, udah yuk kita aktifin lagi aja band SMA 5 band. Vokalisnya gue, bandnya lu, hayu gitu. Ternyata bener pas diaktifin tuh ikut festival tuh juara nah. Sampai yang gue inget banget itu terakhir karena itu udah kelas 3 SMA, udah siap-siap mau kuliah gitu ya. Itu festival band sejauh Bali. Jadi dari Bandung diwakilin, diundangnya tuh SMA 5. SMA 5 bukan SMA yang lain, bukan SMA 3 atau apa. Terus dari Jakarta tuh 70 bolongan, di situ ada Topati. Waduh. Dari SMA Surabaya, Semada ada Dani Ahmad. Walah. Itu banyak tuh di situ yang pemain-pemain lain. Itu ketemu. Itu aku lihat postingannya Kang Arman, postingan siapa? Dani ya? Dani Ahmad. Ada siapa saja di foto ini? Itu acara itu? Ya itu. Jadi itu festival band SMA sejauh Bali. Nah, juara tuh di situ SMA 5. SMA 5 juaranya? Juara umum. Karena gue the best vokal,
Si Dance kan pemain keyboard 2 kan, ada Dance sama si Doni. Si Dance the best keyboard. Gila. Sama pemain drum Dalton sakit, diganti sama Tommy. Si Tommy dunia kecil Marco. Iya tahu. Itu the best drum juga, termasuk gua. Jadi SMA 5-nya bandnya juara 2, juara 1 Topati, SMA 70 Bulungan, tapi kan kita piala terbanyak tuh. The best disikat sama kita Juara semua. umumnya. Jadi juara umum gitu. SMA 5 Bandung. Betul. Setelah SMA 5 lulus kuliah, udah langsung jadi penyanyi serius belum? Nah itu. Jadi pada saat gue keterima di UI, jadi gini, sejarahnya tadi kenapa gue cerita yang tadi SMA Band Sejauh Bali, di situ tuh kan ketua jurinya tuh Mas Ben Leo. Mas Benz. Oh dulu, iya. Nah, Mas Benz itu kan lagi, pokoknya Mas Benz udah menguasai deh. Disegani lah sebagai jurnalis gitu dulu ya. Dan juri. Betul. Pokoknya semua musik mau Mas Benz. Ya. Nah, Mas Benz tuh tiba-tiba tertarik gitu di Jogja tuh. Pada saat gue udah dapat piala, udah ada di backstage Mas Benz tuh. Kan dia masih di Gadis. Dulu masih di Gadis. Mas Benz bilang, "Man, nanti kamu ulang tahun Gadis, SMA 5 Band main." Wah. Secara SMA, main di Gadis. Di acara Gadis model kumpul, betul. Nggak rilis. Ayo Kang, ayo Mas, mau banget gitu. Dan dibayar gue nggak apa-apa gitu ya. Nah dari situlah hubungan gue sama Mas Ben. Tapi Mas Ben lucunya gini, Mas Ben nggak tahu padahal sekantor itu sama kakak gue Teria. Teria kan udah di Gadis. Tapi nggak tahu Cuman itu gue nggak ngomong, gue nggak ngomong, Mas aku punya kakak di Gadis. Padahal Mas Ben sama Teria tuh deket kan. Gue diam aja. Pas ulang tahun Gadis, lu kamu ini adiknya Ria. Iya, kenapa nggak ngomong? Ngapain ngomong? Gue bilang gitu kan. Kan nggak ada hubungannya gue ini. Nah dari situlah Mas Ben ngomong, gue tuh ngomong, Mas Ben aku tuh pengen kuliahnya sebenarnya di Jakarta. Pengen ya keluar dari Bandung lah, pengen melebarkan ini aja gitu pergaulan apa segala macam. Pokoknya kalau aku ke Jakarta, aku ngungguin Mas Bennya. Agak lah aku jadi panitia karena Mas Ben itu kan edan, apanya tuh relasinya kemana-mana gitu, ya, kegiatan tuh hampir tiap hari gitu. Gue tuh mikir gini, gue anak Bandung belum banyak temen di Jakarta, gue harus banyak sekalinya berteman. karena harus orang yang begini dong. Betul. Koneksi. Dan gue mikirnya bukan nyanyi gue mikirnya tuh jadi panitia. Belum kepikiran. Nggak kepikiran, pokoknya Mas Ben, gue jadiin panitia, udah gitu doang. Apapun kegiatan Mas Ben saya ikutan aja. Dan musik, kan gue kan seneng musik gitu. Udah, pas nyampe dapat UI, gue zaman pager dong. Jalan pager, gue pager Mas Ben, alhamdulillah saya masuk UI. Saya di Jakarta, minta dong kalau ada kegiatan langsung, dikasih. Man, sekarang ke kantor saya, Mas Ben udah pindah dari Gadis ke Anita, majalah Anita. Cemerlang. Datang, tiba-tiba ngasih kaset Lah, gue kan mikirin itu jadi panitia. Apaan nih Mas kaset? Iya kamu nyanyi gitu. Hah? Nyanyi di mana? Festival lagu Indonesia. Lagu perjuangan kalau nggak salah Indonesia. Ya gue senang kan. Ini serius Mas. Loh kamu tuh berpotensi kata Mas Ben. Disuruh ikutan festival? Iya maksudnya gue suruh nyanyiin. Iya. Jadi festival lagunya ya. Betulan. Serius Mas? Wow. Iya. Ya udah. Ya gue mah kan nothing tulus ya. Sebagai rookie gitu ya. Cobain aja. Cobain aja. Di Jakarta. Udah. Yang resmen Erwin gue tawa. Wih, gue bilang serius nih. Sebagai basis dulu ya. Itu zaman Karimata lagi. Iya. Wah serius nih. Ya udahlah, gue ikutan. Sama Erwin kan emang udah kenal gue ya, sama Mas Erwin udah kenal gitu kan. Ya udahlah. Nah pas gue baru tahu pas di gedungnya, ternyata tuh yang nyanyi semua udah punya album. Paling junior kamu waktu itu? Bener-bener gue doang yang nggak punya album. Siapa? Jadi Yana Julio sama Lita Zen lagi meledaknya emosi jiwanya itu. Catatan si Boy. Titi DJ, Roni Sianturi doang ya, nggak Amali Beas. Bukan Amali Beas, jadi dia doang. Oh iya. Kan dia sempat solo, waktu di musik kan sempat solo. Roni Lee Beas, banyak banget. Wah gue kaget kan, cuman gue doang nih yang bener-bener rookie gini kan. Tapi kan justru di situ gue nggak ada beban. Nggak ada beban. Sikat sama gue, juaranya gue. Dari situ barulah gue terbuka. Musik profesional di Jakarta, di Indonesia khususnya. Jadi ketemu Mas Reddy Nur, gue dikontrak jadi bikin album. Roni Sianturi minta gue bantuin Libers karena Erwin mau kuliah di Amerika di setahun. Dari situlah gue. Jadi bisa dibilang Ben Sleo penting atau? Oh iya, Mas Ben adalah yang melahirkan selain kakak-kakak gue, Teria, Karai yang mensupport. Karena kan dulu kan Teria juga di Pers, Karai juga di Jakarta kan, geng Kompas gitu ya. Nah, Mas Ben adalah salah satu yang menciptakan gua, melahirkan gua di musik profesional. Setelah menang di situ, langsung solo dulu. Karena Mas Reddy itu di situ waktu di lomba cipta itu tuh ngaransemen almarhum Ricky Yohanes.
Emerald. Emerald. Ngaransemen. Nah dia pas lihat gue, wah ini anak siapa nih gitu, tiba-tiba baru masuk panggung belencat-belencat, siapa ini gitu kan. Dia di backstage langsung, kamu udah dikontrak? Oh dikontrak apaan mas? Aku ini aja boro-boro, gue bilang gitu. Udah deh kamu gini deh, kamu main-main ke rumah saya, ini rumah saya di sini, bisa, ntar saya pulang kuliah. Oke, gue langsung ke sana. Ternyata Freddy Nur itu kan dulu kokpit kan? Ya, kokpit kan. Nah, dulu kokpit itu di Jakarta bikin juga Next Band. Formasinya hampir sama. Almarhum Freddy Tamaela, Kinan Nasution pemain drumnya, pemain gitarnya Oding Nasution, Mas Freddy, sama istrinya, ex-istrinya mantan Mbak Rani Nur, sama Andi Ayunir almarhum, gitu. Bikin Next Band. Nah, almarhum Freddy Tamaela meninggal, itu kan kehilangan vokalis. Nah dia nawarin sambil, jadi dia ngontrak solo album gue, sambil nawarin lu jadi vokalisnya ini Next. Gitu. Jadi ya udah dari situlah berjalan. Gue minta bantuan sama Libels selama hampir 1 tahun. Iya. Ya udah. Ada acara dulu panggung Libels? Iya panggung Libels gitu. Ya itu karena Edwin kan 1 tahun nggak ada di sini. Tapi itu kayaknya dari semenjak hijrah ke Jakarta sampai itu kayak cepet banget ya? Cepet. Nah makanya dulu ada beberapa wartawan yang ngomong ke gua itu ini mah artis meteor. Maksudnya itu terlalu artis meteor. Betul. Bentar gitu. lagi juga one hit wonder lah gitu. Ini mah bentar lagi juga hilang. Ya tapi alhamdulillah lah gua mungkin serius menjalaninya. Alam gua bukan artis meteor ya atau one hit wonder gitu. Alhamdulillah sampai sekarang gua bisa. Karena kalau artis meteor kamu tergabung di FC. Tapi kan kamu juga dulu model. Itu kecelakaan, membawa berkah tapi. Gimana itu ceritanya? Jadi itu berbarengan sama... serius, ini gue serius. Nah itu gue cerita lagi yang tadi, Teria itu kan di Gadis kan. Teria kan di Gadis kan, di majalah Gadis. Udah lama gak ketemu Teria? Nah jadi gue tuh, kan Teria udah di Jakarta, Karai udah di Jakarta, Karai udah di geng Kompas, lah Gramedia dan sebagainya. Nah tiap Sabtu Minggu kan Teria pulang ke Bandung. Gue masih sekolah kan, SMP kelas 3 gue. SMP kelas 3 gue. Tiba-tiba tuh Teria tuh Man, difoto Iya, ya gue kan nggak mikir, ya ku lanjut lagi kan, lanjut lagi, kakak, sama kakak lagi kan, ya foto udah aja. Foto, gini dong, gini diatur gue, ya zaman kelas SMP kelas 3 jebret, udah, tiba-tiba gue suatu saat datang ke sekolah gue, cewek-cewek, semuanya di kelas tuh cie, naon, nggak ngerti, gue cie apaan gitu, cie kan. Tiba-tiba apaan sih gue bilang cuacie. Ya cewek kan bawa majalah mode. Tiba-tiba nih yang model. Kok kaget kan gue. Hah model? Apaan? Pas gue lihat. Jadi ada pemilihan cover boy pertama. Majalah mode kan pertama kan cover boy. Teria tuh diam-diam ngedaftarin gue jadi model. Masuk finalis gue. Jadi gue kan nggak tahu. Terus gue kan, gue marah sama Teria kan. Karena gue pikir dulu. Kirainnya foto apa atau gitu ya? Kok gue jadi, gue bukan foto model, gue tidak merasa cakep, gue tidak merasa keren. Terus, enggak lah gila lu. Kang, kamu teh cakep tahu? Bukan, zaman dulu mah, enggak gila masa model gitu kan. Gue marah gitu lah. Cowok gitu kan, masa harus modelan. Tapi Teria teh hebat, datang Sabtu gitu kan, wah marahnya, gue teh mambak teh kan, teh apaan sih? Udah nggak usah marah ya nggak apa-apa lah. Ya tapi kan jangan gitu dong ngomong, gue bilang gitu gini. Ini nih kata Mbak yang gadis nih, itu kan kejuaraan, kalau itu mah perlombaan. Gadis kata si Mbak Ain, gue inget banget Mbak Ain pengarah gayanya. Kamu disuruh foto di majalah Gadis jadi model, terus ke Jakarta mode baju. Gue tuh mikir kan, sambil main ke Jakarta, sambil marah tapi hayang tapi mau. Kan, tapi mau. Iyalah, gue tuh nggak nanya-nanya kan. Bayarannya zaman gue SMP kelas 3 bayaran 300.000 gede atuh gede kan 300.000 tahun segitu mah baru lunak hati bukan lunak lagi 300.000 kan gede pisan kurang teh lah saya udah kan gue teh pulang ke Bandung teh langsung besoknya teh beli sepatu beli ini gitu kan gue akhirnya di situ teh ya bukan menyukai maksudnya lebih ke duit gitu. Ya udahlah gitu. Dapat duit juga. Ya gua muke di Bandung juga jadi rada terkenal. Ya karena jadi ya model lah gitu. Jadi ya kecelakaan yang membawa berkah. Tapi berhenti memodelan tuh kapan? Karena akhirnya kan musik semakin meningkat, memodelan semakin SMA, memang diberhentikan. Iya, guanya bukan gini. Karena kan kalau dunia model tuh butuh memang yang muda kan. Jadi pada saat gua SMA kelas
2 kelas 3 juga udah usianya tidak terlalu, pendek ya, betul, kalau model-modelan udah tidak mah. terlalu dipakai lagi. Dan gue juga kan bukan profesional kayak misalnya Thomas Djorghi. Kalau itu kan Doni Damara itu mah memang profesional ya. Mereka pasti akan dipakai terus jadi peragawan gitu. Kalau gue kan enggak gitu. Oh, nggak sempet jalan di catwalk nggak? Oh enggak. Gue di majalah Gadis, majalah Gadis terus Aneka pernah. Masih ada majalahnya? Ada. Harus difigurain itu. Ada foto-foto ada. Bodoh. Tapi gini, oke. Musik awalnya ternyata nih banyak yang belum tahu nih, teman JNE kan solo dulu sebetulnya. Betul. Yang tadi Mas Reddy itu. Betul. Tapi setelah solo masuk Gigi baru akhirnya solo lagi. Ya. Itu memang keinginannya Kang Arman ketika masuk Gigi aku mau stop dulu solonya. Padahal kata kasarnya sendiri pun bisa. Nggak, gini. Sebetulnya gua itu dari merasakan SMA 5 band Bandung, gua itu ternyata di situ saya rasakan gua seneng band. Gua seneng bekerja sama dengan teman-teman gitu, bukan yang solo. Lebih ke anak band daripada anak solois gitu ya. Jadi gua yang nggak yang man besok main diiringin sama band JNE. Besok main diiringi sama band perusahaan ini, misalnya Gendrik. Bukan nggak bisa, tapi gue tuh kayak ngebangun bareng. Aduh kok chemistry-nya nggak dapet ya gitu. Kalau band tuh kan emang berbarengan gitu bikin lagu. Nah pada saat gue solo album, kebetulan almarhum Ko Akyat, eksekutif produser gue juga, lu tuh emang cocoknya band lah, karena dia ngeliat next band itu yang Mas Reddy. Iya sih emang Ko Akyat, gue bilang, gue emang lebih senang di band. Gue bilang kok jiwa solo gue tuh kurang ya. Nah akhirnya gue ketemulah dengan anak-anak Gigi, gue tawarin Ko Akyat senang banget. Itu udah langsung berempat, udah langsung berlima. Baron, Thomas, Ronald sama Bujana maksudnya? Iya. Udah langsung ketemu sama itu? Berlima sama gue. Ya, malu udah langsung ketemu itu. Jadi itu juga lucu. Next band yang sama Mas Reddy itu, gue bukan marah lah, maksudnya gue kan nyebutkan Papih ke Mas Reddy. Pih, gue bilang ini udah 3,5 tahun nih kita main di kafe. Sorry, gue bukannya main di kafe itu jelek, tapi gue saat itu pengen membuat sebuah karya. Kalau kafe kan emang cover. Pih, gue nggak mau Pih. Next band, ayo kita jalan tetap di kafe. Tapi gue pengen punya karya sendiri. Next band tuh harus ada karya. Akhirnya Papi bilang, ayolah, yuk bikin. Nah pas kumpul di rumah almarhum Andi Ayunir, aduh pemain gitar siapa? Keluar saat itu tuh pemain gitar next band tuh nggak ada. Terus gue bilang tuh, gue ada temen Baron almarhum Baron. Gue bilang ada, gue temen Baron. Oh Baron gue tahu, kata Andi Ayunir kan. Gue tahu tuh asik tuh mainnya tuh. Gue di Bandung, dia di KSB kan dulu gitu. Ya gue bilang gue temenan di KSB di Kang Hari Rusli. Ya udah, yuk ya lu, gue pager Baron. Gue pager tuh. Gue pager kan si Baron. Ron, telepon dong sini. Telepon dia. Naon Ron, gue bilang ini next band kan, gue next band mau bikin album. Lu mau nggak bantuin? Lu mau masuk nggak ke next band? Tapi kalau enggak, lu additional aja. Karena kita mau rekaman. Jadi gue butuh pemain gitar. Boleh. Tapi, kata almarhum teh, tapi apa? Kayaknya asikan lu masuk band gua deh, nggak ada vokalis. Tapi belum ada nama Gigi. Sawai sebenarnya siapa aja. Ini gua lagi kumpul, kata Baron. Jadi gini. Ya Allah, tarik-tarikan gini. Tarik-tarikan yang lucu gini. Ini gua lagi di Andi Ayunir, lagi sama next band. Lagi jadwal kapan, rekaman kapan gitu. Kapan latihan buat bikin lagu. Man, ayo dong hubungin Baron. Iya. Gua kata si Baron, Man, ini gue lagi kumpul di mana? Triple M tuh dulu di kota, di sini daerah sini. Gue lagi kumpul di Triple M. Siapa aja? Bujana, Thomas, Ronald. Wah teman gue semua, gue bilang gitu kan. Dan lebih muda. Gue bilang, oh, Lil masih di situ. Iya. Oke, udah. Oke Ron, gue ke situ. Gue tutup telepon, trek. Gue ngomong ke Papi sama ke semuanya kan. Ada Andi Ayunir, ada Barani. Guys, gue bilang, ini udah kan, pokoknya kan lu ngejadwal. Udah lah ya, gue ada perlu nih. Ditunggu belum bilang? Nggak bilang. Dan itu tuh di Asistem tuh studionya Andi Ayunir kan. Asistem tuh studio yang paling hebat, yang paling keren di Jakarta Selatan saat itu. Di Hidup Baru kan? Iya, Hidup Baru. Dan paling keren kan, paling keren. Haji Nawi itu. Haji Nawi, paling keren. Hidup Baru benar. Sorry ya, gue ada janji sama temen gue. Ya udah, ya pokoknya jadwal pager aja. Iya. Gue pakai taksi ke Triple M. Itu juga tuh saat itu juga ke malam-malam set gue datang. Ternyata kenapa di Triple M? Karena si Mpai Slang, masih di Slang, lagi rekaman almarhum Andiliani. Album kedua, kalau nggak salah album kedua Andiliani udah meledak di situ, almarhum. Ya, Mpai itu kan suami istrinya tuh Ronald Thomas, rhythm sectionnya tuh. Mpai mau album Nike Ardila, mau pasti Niki Astria, mau Anang, semuanya pasti itu Ronald Thomas. Pas gue nggak tahu di situ ada ada Andiliani almarhum, ada Mpai. Pas gue masuk,
tiba-tiba empai langsung. Ini nih udah vokalnya si Arman pas banget gitu kan. Karena kan itu kan udah yang ngegeng potlot, slang dan sebagainya udah pada tahu semua karena kan kita sering main kan. Udah nih si Arman aja, terus Andi Liani Arman, iya udah si Arman aja gitu kan. Apaan, ntar dulu apaan, gue bilang gitu. Ini dulu, wah, terus, si Bujana, man, si Ronald tuh. Udah ngobrol, ayolah dia bikin band, lu aja vokalisnya. Namanya apa? Belum ada. Ayo aja. Yang lucu nih, yang lucu nih. Belum. Yang lucu. Ini yang lucunya ini. Kapan latihan? Kapan ya? Gue lupa, pokoknya deket deh 2-3 hari yang kemudian. Ayo hari ini, oke, jam berapa? Di mana? Asistem. Gue diem dong. Waduh, tempat ngumpulnya itu. Ada, gimana? Studio paling keren di situ kan? Jakarta Selatan. Ayolah. Udah. Gimana ntar lah. Latihan lah. Langsung dapat 3 lagu, Nal. Kita chemistry itu langsung nyambung 5 orang itu. Dapat album pertama aja, Angan, Ku Ingin sama Ada Kata Tersisa. Masa? Langsung, lirik belum ya, tapi 3 lagu. Nah, kan biasa itu latihan jam 10 pagi, jam 12 makan dong. Iya, Bre. Ya. Keluar kan? Andi keluar. Si Andi Ayuni, man, nih. Ron, Buj, kenal semua kan. Terus kan Andi lihat ini. Ada yang salah nih. Ngapain, Nan? Ini gue ngeband sama mereka. Oh. Apa bandnya namanya? Belum. Itu mah ngejam aja. Oh iya. Oh lu ngejam? Ngejam cover? Enggak sih, bikin lagu. Si Andi kan diem. Tapi ya biasa aja gitu. Ternyata ya yang jodohnya Gigi bukan X-Band. Tapi akhirnya ke X-Band bilang apa pas pamit? Ya gue bilang, ya lu telat gitu. Maksudnya lambat. Emang, maaf, gue harus akuin saat itu memang X-Band lambat. Untuk bikin sebuah karya, untuk bikin sebuah album. Gigi saat itu 3 lagu langsung rekaman, Nat. Besoknya tuh nyari jadwal, walaupun itu utang-utangan. Jadi jadwal itu utang ke mana? Ke si studionya, karena kebetulan yang pegang studio temannya Bujana. Pita 2 inch kan mahal. 1,5 juta dulu. 1 juta tahun 90. Untung Ronald punya, jadi kita utang ke si Ronald, Nat. Pita ini dibikin dulu, dipinjam dulu sama kita, dibeli dulu lah gitu. Nanti kalau kita kontrak sama Koakiat, dibayar. Ya udah, pokoknya semuanya itu utang. 3 lagu itu utang semua. Pas kontrak tanda tangan sama Koakiat, baru tuh dibayarin semuanya. Nama Gigi dari siapa akhirnya? Nah itu pas kita nyari Gigi, nama, pengen bahasa Indonesia terus gampang. Udah titik itu. Wah nyari-nyari lah. Ini, itu muncul Matahari. Wah keren Matahari gitu kan. Kayak lah tar dulu gue bilang apa? Ntar kita pas udah terkenal, juga departemen store. Oh iya, jangan gitu kan, jangan. Nah Bujana nyeletuk orang utan. Wah, masa bener. Nama band orang utan? Tapi keren kan, orang utan. Wah bener, Kalimantan, bener. Tidak ada orang utan di seluruh dunia, nggak ada. Ya dong. Betul sih. Wah. Nah di situ juga kayak lah, nanti dulu apa? Kalau pas kita terkenal, kita panggilkan orang utan, kita keluar berdua. Saat itu ketawa semuanya. Si Ronald, si Onat itu giginya tuh jatuh, dia jatuh. Gigi patah. Palsunya? Enggak. Dia jatuh, patah. Oh, giginya patah, jatuh. Patah. Si Bujana kaget kan. Nat, gigi lu kenapa lu? Kok gue baru lihat begitu? Ya gue kemarin jatuh, wah gue sakit banget tuh. Oh, nah, si Bujana tuh nyelat tuh. Gigi asik juga ya. Tapi nggak tahu semuanya tuh. Iya ya, Gigi asik juga ya. Semuanya itu langsung setuju, nggak ada yang nolak gitu. Nggak ada yang nolak. Memperdebatkan dulu, nggak ada. Apaan Gigi? Nggak ada yang itu. Malah yang nolak itu yang memperdebatkan anak-anak slang, terutama Mpai. Pas pada si Mpai nanya ke Thomas sama ke Ronald, gimana grup lu apa jadinya namanya? Gigi. Wah lu gila, lu cari masa Gigi sih nama grup band? Wah lu jangan kayak enggak lah. Pas ketemu kita gitu, man jangan Gigi dong, masa Gigi belum. Daripada orang utan dia belum tahu. Okay. Tapi aneh lah. Lucunya pas kita rekaman kan sebulan 2 bulan gitu. Nah si Pai itu nggak sadar setiap ketemu kita, gimana ya progres Gigi? Dia nggak sadar. Udah terbiasa tapi tanpa disadari. Terus gitu, lu nggak sadar lu Gigi adalah sebuah konotasi band, gue bilang. Iya ya. Ya udah akhirnya memang jadilah Gigi namanya. Album Gigi yang pertama 94 nih Kang ya? Mengerjakannya tuh 93 di Septemberan dimasuk studionya. Rilisnya 22 Maret 94 itu rilis. Betul. Jadi dan kita canangkan itu menjadi ulang tahunnya Gigi 22 Maret 94. Keluarnya album pertama kali di pasaran. Saya kelas 3 SMA. Dan ketika ngedengerin album pertama, freshnya nggak ada 2. Dan gue bilang bahwa wah gila, Indonesia punya yang baru lagi nih. Ya. Ini musik pop jenis apa nih? Dan bagi saya dari sebanyak album Gigi, favorit saya tetap album pertama. Album pertama, Angan. Bagus banget itu album. Ya. Wah gila. Ya semangat pertama keluar dari 5 orang. Mungkin kalau lu nanya kenapa seger gitu ya,
bagusnya di Gigi itu ya, dari dulu sampai sekarang dipertahankan bahwa ada 5 orang, sekarang 4 orang, itu kalau bikin lagu tidak ada kapten atau tidak ada jenderal. Ya, kaptennya, jenderalnya 5 orang Jadi itu. Jadi tidak ada Ahmad Dhaninya? Tidak ada Ahmad Dhani atau nggak ada Piu-nya. Iya. Nah, kalau kan, karena gini, misalnya Dewa ya, kalau pada saat itu Dhani terinspirasi oleh YouTube, bisa albumnya ke YouTube-YouTubean kan, walaupun memang tidak YouTube. Misalnya, Dhani misalnya pada saat itu di Peace World atau apa, Queen atau apa gitu. Jadi nah kalau di Gigi itu benar-benar dari berlima itu. Jadi kalau bikin lagu nih, Nat, dulu tuh... Ya, pengen tahu saya proses kreatif Gigi itu gimana? Proses kreatifnya masuk studio rekaman, duluan aja. Misalnya si Onat, gue punya beat nih, gitu. Trak, truk, janji, trak, truk, trak, truk, tadadad, dari si Onat dulu itu teh? Nggak, maksudnya, misalnya ini, gue lupa lagi ya, tahun 90-an ya, siapa yang pertama gitu ya. Si Onat gitu, terus tiba-tiba Thomas nyambung. Wah keren. Terus Bujana masuk, Baron masuk, gue masuk melodinya. Nah itu setelah itu makanya yang bilang mungkin segar karena memang dari berlima. Munculnya tuh dari berlima. Semuanya sama gitu. Semuanya sama. Jadi mungkin Bujana yang seneng jazz banget, Baron yang seneng apa, gue yang seneng apa, itu jadi campur, jadilah Warna Gigi gitu. Dan itu dipertahankan sampai saat ini. Sampai sekarang formulanya masih begitu kan? Lagu berubah di era, jadi akhirnya ada yang bawa lagu sendiri-sendiri. Jadi gue punya lagu bawa, tapi itu juga boleh gitu. Diolahnya tetap sama berempat. Sama gue ini. Rough materinya kita bawa. Misalnya contoh gini, 11 Januari. 11 Januari itu aslinya nggak gitu, nah. Dari Bujananya Bujana mah kan gitaran. Teng teng itu dari Bujana itu. Teng. Gue ada lagu nih, lagu slow, kayaknya lumayan. Ini coba denger sama lu Pade. Denger, asik deh, Bud. Ya tapi ya Bujana ngambil bawa dari rumah tuh, teng, dia main akustik aja. Teng gitu kan. Jadinya 11 Januari yang sekarang orang dengerin itu ya gara-gara ya kita berempat. Dimasaknya berempat. Betul. Nah, liriknya gua gitu ya. Gitu. Jadi yang belanja ke pasarnya mah siapa aja boleh. Banyak lagu yang gini, Nal. Thomas misalnya bawa dari rumah, lagunya tuh rock banget. Tapi jadinya di disco. Banyak yang gitu. Ada lagu gua nggak bawa dari rumah tuh lagu slow. Malah jadi lagu rock, jadi lagu cepet. Tapi melodinya nggak berubah, emang lagu gua. Itu banyak yang seperti itu. Oke. Berlima, sekarang berempat. Kehilangan si Abah Baron, itu adalah hal berat buat Gigi tentu saja, karena saya aja di hari itu nangis nggak berhenti-berhenti, apalagi kalian gitu kan ya. Kehilangan Abah Baron gimana nih, Kang Arman? Sempat kelimpungan sih, Nat. Karena gini. Baron almarhum tidak main lagi di Gigi gitu ya. Bukan bukan player. Tapi dia menjadi seorang manajer kita. Dan Baron itu membuat perpindahan dari Pete, dari manajer dulu Pete, dan Pete ke Baron itu ada beberapa kelemahan dari Dani Pete di manajerialnya disempurnakan oleh Abah. Dibikin blueprint. Termasuk kayak pajak. Iya, betul. Royalti yang gitu-gitu. Kayak gitu. Itu kan dia kuat. Baron kuat. Karena memang mungkin karena Baron itu kan orang musik gitu ya. Pemain band. Jadi dia mengetahui ilmunya. Dan dia memang suka belajar ilmu. Betul. Apapun. Nah jadi dia tahu banget. Nah jadi Gigi tuh udah dapat blueprint keseluruhan mengenai segala macam lah. Blueprint apa namanya. Manajemen apa segala macam. Royalti apa segala macam. Tak tiba-tiba diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu kita tuh apa ya? Kelimpungannya tuh kayak lu punya rumah, tiba-tiba rumah lu tuh dibawa gitu. Dan lu tinggal sama koper aja kan bingung kan. Ya oke, hotel banyak gitu. Tapi bukan gini tapi gitu. Kan bukan gitu hidup itu gitu kan. Nah, kayak gitu, Nat. Jadi wah, ini gimana gitu. Kita gua tuh saksi banget gimana profesionalnya seorang Baron ya, bahwa dulu waktu kita manggung di Sydney, Kang. Waktu kunjungan Pak Jokowi ke Sydney, saya jadi MC waktu itu, Gigi sebagai bandnya waktu itu. Yang tiba-tiba Pak Jokowi nggak datang, H-1 ngabarin karena ada 212 waktu itu. Betul, 212. Saya lihat banget dengan mata kepala sendiri, kru masang cek sound ditungguin sampai malam sama Baron. Saya bilang, Bah nggak capek? Nah, ada gue manajer, gue harus memastikan semua yang terbaik. Gue bilang, wah gila ya, dulu teh lu teh artisnya, kata kasarnya. Nah itu yang hebat. Wow. Si Abah Baron itu bisa menghapuskan ego player. Bener. Yang biasanya pengen dilayani gitu kan ya. Betul, itu kan susah banget, Nat. Susah banget itu. Dia bisa menghilangkan pada saat memegang Gigi.
dia bisa menghilangkan ego seorang player, Baron. Betul. Blueprintnya itu yang tadi Udah gue jadi. bilang si Abah tuh si Baron tuh selalu ngomong gini, gue mah suatu saat akan meninggalkan gigi guys ke anak-anak tuh. Makanya gue sekarang tugasnya adalah gue bikin blueprint. Jadi kalau pada saat ditinggalin lu mau dipegang sama siapa ya sok aja. Gitu dia tuh. Blueprint ini hanya untuk gigi atau bisa dipakai oleh band lain? Sebetulnya bisa. Toh kan itu kan memang kebetulan aja gigi bandnya gitu. Bisa aja sama orang lain juga bisa. Oke. Sama aja. Lepas dari gigi, kenapa muncul lagi sekarang keinginan solo Kang dengan Arana Project? Itu tuh oknumnya Oga. Nunjuk orang. Enggak, gue terus terang pada saat umur 22 tahun gigi ya, gue punya kejenuhan. Tapi bukan mau keluar dari gigi. Iya, ya ngerti betul. Ya lu siaran di radio udah berapa tahun gitu kan. Pasti ada satu titik jenuh. Gue harus bikin sesuatu apa biar nih. Fresh seger lagi gitu. Nah, tapi gue paling bungsu Nat. Karena yang pertama solo tuh kan Bujana di gigi. Iya, Bujana dari tahun 90-an. Oh. Ya kan dari tahun 90 udah solo. Hendy punya grup lain sama Agam Ligro. Terus Thomas lu tahu sendiri sama DJ Riri dan sebagainya kan, punya RRT segala macam. Nah gue tuh setelah 22 tahun gigi, gue baru merasa jenuh. Gini, gue ngerasa jenuhnya adalah gue pertama perasaan. Kedua, pada saat bikin lagu apa ya gue lupa lagi. Gue kan liriknya, gue membuat lirik gue gitu. Itu seminggu gak jadi Nat. Aduh ini kenapa ya, gue biasanya Writer's block tuh, mentok tuh. gue biasanya tuh 15 menit bisa jadi, kadang-kadang 1 hari lah gitu ya, paling lama gitu. Atau misalnya ya 2 hari misalnya gitu. Ini malah seminggu, aduh kenapa mentok ya, kok nggak dapat gitu mood dan sebagainya. Nah gue akhirnya ngomong lah ke anak-anak, gue bilang guys, kayaknya gue harus bikin sesuatu, ya mungkin solo project, single gitu, supaya, karena gini Nat, di gigi itu kan 4 orang. Dan selalu yang tadi gue bilang dipertahankan, 25%, 25%, nggak ada jenderal. Jadi kan pasti ada ide 75% gue yang tertahan di sini, yang tidak bisa dituangkan ke dalam gigi. Karena gigi itu adalah gigi gitu. Ya udah, akhirnya gue minta izin ke anak-anak, oh ya udah sikat aja man. Ya udah, akhirnya gue kerjasama dengan Trinity Optima Production, labelnya, gayung bersambut. Gue juga nggak nyangka loh, gue nggak nyangka sama Trinity itu bisa jadi kayak keluarga gitu. Karena dulu gue pandangan cuman ya Trinity adalah sebuah label, dia menerima gue, dan gue yakin dulu Payo juga sebagai orang Trinity juga ngelihat gue juga, ya ayo aja lah, hubungan profesional aja lah, udah kita gitu coba ya. Yuk satu single mah gitu. Ternyata di dalam perjalanannya gue tuh cocok sama semua teman-teman di Trinity gitu. Nah ya udah selama ini, nah untungnya warna gue dan gigi tuh jauh banget. Ya beda. Pasti akan jauh Nat. Karena yang tidak bisa tertuangkan gigi, gue dijadikan project solo ini, jadi pasti akan jauh, akan gini. Cuman gini Kang, mau sama Gigi, mau solo karir boleh, tapi tolong jangan jadi host juga dong. Ngambil kerjaan orang, gimana ini jadi host juga sekarang? Bukan begitu, Nat. Aduh, itu kecelakaan juga lagi, jangan-jangan jadi host. Bilangnya kecelakaan. Enggak. Kalau host jadi gini, Nat. Terus terang pandemi itu merubah semua, termasuk lu juga pasti merubah semua paradigma, merubah semua cara pola pikir dan sebagainya. Dan YouTube dan dunia digital itu membuat kita semua sekarang udah tidak ada lagi, kalau menurut gue, udah tidak lagi YouTuber, udah tidak ada lagi. Atau semua sekarang orang bisa jadi content creator gitu maksud gue. Nah, jadi jangan bawa gue jadi host atau jadi YouTube itu jadi, wah si Arman pengen jadi YouTuber, bukan. Karena kita diberikan sebuah platform yang begitu bagus. Kenapa kita tidak menggunakan? Tadinya gue menggunakan platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, apapun itu ya, semua digital itu hanya untuk promosi dari karya gue. Awalnya itu cuma gitu padahal ya. That's it, gitu. Udah itu doang. Tapi lama-lama kan, wah nggak bisa. Dari si platform ini tuh begitu luas kesempatan untuk lu mau apapun itu. Kreasi gitu. apa juga bisa. Nah, untung pada saat pandemi itu nggak tahu tiba-tiba muncullah kata murangkali karena gue orang Sunda. Murangkali artinya anak-anak ya, teman Jenny ya, dalam bahasa Sunda. Itu. Dari kata itu akhirnya gue tercetuslah ide-ide yang oh ya asik ya gue kalau podcast, gue riset dulu si bintang tamu itu murangkalinya waktu seperti apa. Gimana, jadi gue gitu ada elemen surprise. Elemen surprise-nya dia nggak nyangka bahwa gue nanya yang sedetail itu gitu. Bahkan ada yang nangis, ada yang terharu, ada ketawa-ketawa karena dia iya ya gue pernah kayak gitu ya gitu. Jadi kayak nostalgia gitu. Ya alhamdulillah dari murangkali itu lumayan cukup konsep yang lumayan cukup akhirnya diterima. Yang akhirnya subscriber gue juga sekarang alhamdulillah udah hampir 500.000 ya di YouTube channel gue gitu. Jadi karena murangkali itu gitu.
Itu sih, jadi kalau lu ngomong jadi host, enggak sih Nat gitu. Nah, mungkin orang lihat Arman jadi host itu tiba-tiba berpacu dalam melodi. Tapi kan kalau berpacu itu kan ada hubungannya, Nat. Mungkin gue juga penyanyi, ini kan mengenai musik. Betul, jadi ya gitu ya itu mah rezeki aja lah. Gitu. Tapi kalau gue jadi kayak lu gitu host gitu, wah gue belum berani, Nat. Misalnya, jadi misalnya apa radio gitu, penyiar, wah gue harus belajar dulu gitu, berarti nggak sih? Kalaupun itu gue harus belajar dulu gitu. Oke. Seperti biasa, siapapun yang datang ke podcast JNE Untold Story akan ada tantangan. Ini adalah putaran ekspres. Oke. Gua akan muter. Nanti setiap warnanya ada tantangannya. Ada tantangannya apa? Ya. Oke, Kang ya. Nih ya. Putaran ekspres. Nomor. Ini warna apa sih? Merah. Coklat. Oke, coklat. Artinya tantangannya adalah tebak lirik. Aing mah euy. Liriknya susah euy, aing sumpah bener. Aing sok bingung ngeliriknya. Katanya nulis lirik sendiri ya. Mataku terbuka menatap jauh. Ke depan memandang kisahku. Ikuti arah jalanku. Ini lirik apa ya? Ada yang tersisa, juga ada yang ternoda. Ada kata tersisa dong? Bukan. Ada yang membuatku yakin akan jalan yang kutempuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tuh kan kalau kayak gini tuh bingung, kalau ada kata tersisa, anak. Lagunya sendiri nggak ingat. 3, 2, 1, habis. Dunia. Dunia, hadapilah adanya. Nggak, soalnya kalau ini kan zaman album 1, 2, 3 itu masih Baron sama Ronald yang bikin lirik. Ngeles. Enggak bener. Kan gini. Enggak, gue sekalian ceritain. Bener. Gue sekalian ceritain. Jadi dulu yang bikin lirik tuh Baron sama Ronald. Baron sama Thomas. Album berapa? 1, 2? 1, 2, 3. 3 itu kan Baron udah keluar kan. 3 itu Nah, 3 tuh Ronald, Thomas doang. Nah, di 4 kan Thomas keluar. Baru kamu ngambil alih. Nah, tinggal gue sama Bujana doang kan. Album 2x2 tuh, album 4 tuh. Nah, Bujana, gue nggak bisa, man. Gue nggak bisa bikin lirik. Jadi kamu take over harus kan? lu, dan lu vokalis gitu. Lu yang akan nyanyikan. Akhirnya gue berusaha untuk membuat lirik. Gitu. Tapi kalau lu sekarang nanya lirik pun yang gue bikin, kadang-kadang lupa juga. Coba ini album yang lebih muda ya. Aduh, aing mah euy. Ya. Aduh. Harusnya tahu ya. Nggak usah gini-gini. Nggak usah gini-gini. Nggak usah, udah cuma sekali doang. Siap. Ya. Ini yang lebih muda. Oke. Aduh. Kembalikan rasa cintamu padaku. Kembalikan padaku. Tunggu dulu. Ku memohon tak lebih hanya itu. Kembalikan rasa sayangmu padaku. Kembalikan rasa sayangmu padaku, gitu ya? Ya betul. Kembalikan dadaku, ku memohon tak lebih hanya itu, gitu kan? Judulnya naonnya Tete? Judulnya Romansa yang Hilang. Oh iya, Romansa yang Hilang, benar. Ini lebih keingatan yang hilang ya. Betul, ingatan yang hilang. Sungguh aku tak mengerti apa yang kau lakukan, telah ku coba memahami semua tentang dirimu. Ini teh apa ya? Ku menunggu kau berubah, walau hanya sekali. Mungkin itu kan berarti untuk kita bersama. Lu mau cari lagu yang memang lagu hits ini bahkan lagunya nggak pernah dibawain sama Gigi di atas panggung. Yang hitsnya dong. Itu mah tuh apalah tuh. Belum tentu juga. Karena enak kalau band udah terkenal, kalau udah lupa lirik suka gini ayo semuanya. Ayo, padahal bener. Liriknya lupa itu apa gitu kan ya. Dari album Next Chapter 2006, sealbum sama Kepastian yang Kutunggu. Kepastian yang Kutunggu kan itu mobil angkot kan? Kepastian yang kutunggu mana? Bentar. Sungguh aku tak mengerti apa yang kau lakukan, telah ku coba memahami semua tentang dirimu. Taluklah Refnya itu ku menunggu kau berubah, membaca pikiranmu. Tuh kan. Pernah ada lagu itu? Ada, cuman memang jarang. Saya mungkin belum pernah dibawain. Tapi kayaknya lagu-lagu yang tadi dijadiin soal nggak akan dibawain sama Gigi yang akan manggung di ulang tahun JNE yang ke-31. Nanti yang teman JNE bisa menyaksikan streaming di YouTube. Oh iya, streaming di YouTube. Ada Gigi ya.
ada MC kamu? kayaknya sih begitu. Wah, gimana sih masa MC bukan kamu? Band profesional ya MC harus yang MC profesional juga profesional dong. Ah, gimana? Ya. Ya farewell lah. Setelah itu kan gua yang Jangan, sekarang. jangan. Jangan ambil kerjaan orang. Kamu bisa bawain acara, saya nggak bisa nyanyi. Bikin albumnya 2 nggak laku. Ronald Disco ya sama Ronald Disco. Aku mau bikin album berikutnya, tapi akan laku kayaknya yang sekarang. Apa tuh? Ronald Diskon. Oh, Jadi, karena diskon ya? Karena diskon. Ya. Ronald Disco kan agak kurang. Betul, laku. betul. Album bermutu yang tidak laku, Kang. Ya, betul. Bermutu padahal. Bermutu pisan. Arman Maulana. Sukses dengan giginya, sukses dengan Arana Project-nya, dengan segala kegiatan kamunya. Kalau main BMX jangan lupa tahu usia ya. Nambah terus koleksi sepatunya. Enggak udah cukup. Wah. Terima kasih teman JNS lah buat teman-teman di Gigi, buat Teh Dewi, buat Naja yang juga ada lagi di Leeds ya. Jangan lupa semuanya kalau misalnya mau kirim-kirim barang, kirim-kirim paket pakai JNE aja. Dan saya sama Arman pamit. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan JNE Podcast Untold Story. JNE Maju Indonesia!